Baik, makasih. Selanjutnya kita lanjut ke panelis keempat. Ini ada sahabat saya juga. Pakai duduk segala. Sahabat saya Teh Frida Aulia. Dia seorang desainer, dia juga seorang pebisnis yang handal, luar biasa, sangat menginspirasi. Bu, kreativitasnya cukup tinggi. Tidak lama-lama saya ulas, silahkan aja Teh Frida langsung memperkenalkan diri dan sharing tentang gimana pelaku UMKM itu bisa mensiasati bisnisnya di masa krisis seperti sekarang. Mangga, Teh Frida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Kang Akri, Teh Rindrin, Udawanek, dan Pak Putu atas kesempatan yang diberikan ke Frida. Masih pemula, Kang. Jadi memang berusaha dari rumah, berjuang dari rumah. Saya dari C32 IPB, dari Fakultas Perikanan IPB. S2 saya di MMA IPB, kebetulan pendalaman minatnya sumber daya manusia. Jadi semuanya memang tidak ada hubungannya dengan Teteh dan Akang. Bismillah, ini sharing saja sebagai pelaku usaha atau sebagai UMKM di bidang fashion. Sama seperti Teh Rindrin, saya juga pedagang sejati, Teh. Jadi dari kuliah saya memang pedagang, sampai kemarin saya ke kosan Darmaga ketika ada seorang gadis yang bilang, Teteh, dulu saya diajak Teteh jualan di pasar Ciampea. Saya aja lupa, Teh. Gitu. Jadi pernah berjualan lagi mahasiswa itu di pasar Ciampea. Gitu. Dan beberapa teman yang hadir di sini juga ada teman-teman kos saya, yaitu pelanggan-pelanggan sejati yang dari kuliah menjadi pelanggan dari Frida Aulia. Hatur nuhun. Baiklah, sebelumnya saya adalah staf di proyek pesisir PKSPL IPB bareng Pak Profesor Ditrik dan Pak Rohmin Dahuri. Selanjutnya saya pindah ke Garda Oto dan saya di Bumi Travakon Utama. Semuanya yang terakhir bergerak di SDM. Lalu saya kembali ke rumah menunggu anak 7 tahun. Saya bergelut di catering 10 tahun, namanya Januram Andiri Catering. Bekerja sama dari 20 orang sampai 1.000 orang klien yang ada di Cikeas, Sentul, Bogor. Setelah itu saya usaha penyewaan peralatan bayi, Teh, Akang. Ini pionir perdana di Indonesia dan di Kota Bogor. Ini kita sampai 2.000 klien. 2.600 klien dari tahun 2007 sejak anak-anak lahir sampai tahun 2014 kita tutup gitu. Nah, semua itu adalah bekal saya, Teh, yang tadi disebut kolaborasi. Jadi itu adalah modal terbesar saya untuk melanjutkan bisnis saya yang selanjutnya. Ini nama saya Frida Aulia. Saya owner dari Frida Aulia Indonesia. Slide-nya ada di Teh atau Akang? Okay. Slide ya, bentar. Tidak, nggak bisa share dari situ ya? Akang, maafkan saya ibu-ibu. Minta dibantu Kak Akri. Oh, Akri bisa? Bentar. Tampil? Okay. Nah, udah. Oke. Ya. Bismillah. Saya adalah pelaku UMKM, jadi saya bergerak di bidang fashion. Jadi pilihan menjadi pilihan pada saat pandemi COVID-19 ini, pilihannya ada pada diri kita sendiri, pada diri teman-teman sendiri. Apakah kita akan tumbuh, apakah kita akan menurun, atau akankah kita kolaps. Jadi pilihan ini ada di saya, ada di Bapak Ibu. Saya memang menyerah, ya udah gulung tikar gitu. Saya punya 7 outlet dan itu tutup gitu. Tapi saya berusaha gimana caranya harus tumbuh. Jadi pada masa pandemi ini sudah jelas penjualan menurun. Bahkan Teh dengan 7 outlet kalau secara tidak online itu udah pasti tidak ada pemasukan. Akses modal.
Akses modal otomatis karena tidak ada perputaran, tidak ada yang masuk. Gitu kan? Distribusi. Agak sulit pada waktu pandemi kemarin kami melakukan distribusi. Kecuali yang memang online. Karena kami untuk ke toko-toko kami, ke hotel di mana ada kami tidak bisa tembus. Ke Bandung saja kami untuk menengok outlet tidak bisa. Dan outletnya pun tertutup. Gitu. Terus bahan baku. Toko-toko, bahan, renda, dan lain-lain tutup. Alhamdulillah kami sih punya nomor teleponnya, tapi kan pabrik-pabriknya tutup. Ekspedisinya tutup. Lalu sumber daya manusia, saya lihat sih dari motivasinya. Pada saat COVID, otomatis sumber daya manusia ini, motivasinya dari karyawan-karyawan agak menurun. Mereka untuk kerja, untuk semangat, masih takut ya Teh, gitu dengan adanya COVID ini. Jadi otomatis mempengaruhi ke produktivitas, termasuk penjahit-penjahit dan lain-lain. Nah, jadi otomatis dengan adanya pandemi COVID ini, produktivitas juga akan menurun. Selanjutnya, kembali ke slide berikutnya, yaitu kita memasuki the new normal. Jadi sebagai UKM, kita diberikan pilihan. Pilihannya, kita akan tumbuh, akan diam di tempat, atau kita menyerah. Itu kembali ke Bapak Ibu sekalian. Saya dengan semangat saya, dengan jiwa pedagang saya yang dari dulu, saya memilih ingin tumbuh. Ingin tumbuh berarti saya harus beradaptasi. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa ya harus beradaptasi dengan kondisi ini. Gimana caranya? Jadi saat itu dimulai pada bulan Ramadan, setelah beberapa bulan kita tutup, apa yang harus kita lakukan? Jadi ini adalah pilihan. Jangan panik, jangan frustasi, jangan apalagi kolaps, jangan menyerah. Karena menyerah bukan pilihan. Artinya apa? Mentalnya. Gitu. Jadi kita jaga mental kita untuk tetap semangat. Tetap semangat artinya tetap berinovasi. Kalau saya selalu bilang, Kang Akri, udah bahwa kita tetap harus bahagia. Selalu bersyukur. Dengan Allah kasih ujian pandemi ini, jadikan ini sebagai apa ya waktunya kita untuk belajar. Jadi saya pikir kemarin waktu pandemi ini saya banyak belajar, memikir apa desainnya nanti, apa usahanya nanti, dan yang utama adalah selalu berkreasi. Jadi saya mau ngapain ya nanti, mau ngapain. Walaupun sebenarnya kan pasar itu ya emang nggak bisa, masa pandemi gini siapa sih yang mau pakai baju bagus gitu. Masa pandemi ini berapa banyak sih orang yang masih pengen lebarannya dengan baju bagus. Bayangkan itu numpuk semua di rumah, karena kita semua sudah produksi buat hari raya. Tapi ya, semua harus dihadapin, saya ambil peluangnya. Yakin dan berdoa, Allah mudahkan semuanya, semangat, bikin keputusan yang paling tepat. Keputusannya apa? Saat itu, saya setiap hari itu lari keliling lapangan sempur. Tapi karena COVID, jadi lapangan sempurnya ditutup. Kepikirannya, aku mau bikin batik sempur. Dan alhamdulillah di Ramadan kemarin kita launching batik sempur, spesial batik Bogor, dan kita juga bikin baju di rumah saja. Tapi ini juga nggak bisa maksudnya sebanyak kita menjual pada hari-hari biasa. Karena siapa yang mau membeli? Karena semua orang prioritasnya adalah makanan dan di rumah saja gitu. Jadi nggak ada kepikiran seperti biasa mau foto-foto, mau jalan-jalan. Mungkin ada ibu-ibu banyak di sini, komunitas-komunitas ya. Pelanggan-pelanggan, semua fokus kepada mungkin lebih banyak ke makanan gitu. Nah ini yang membuat saya juga harus berpikir apa yang harus saya lakukan. Jadi untuk itu kita harus bisa beradaptasi, mentalnya disiapkan, semangat, harus selalu berkreativitas, lakukan inovasi terbaik dan pilih model usaha yang tepat. Yang kedua, Teteh dan Akang semua, yaitu pengelolaan dana. Jadi yang jadi masalah bagi UKM sebenarnya adalah kami 3 bulan atau 4 bulan tidak ada pendapatan. Dalam arti bukan tidak ada pendapatan dari
tidak sebanyak biasanya. Jadi ini hanya mengandalkan dari online gitu. Dengan 7 outlet tutup, otomatis pendapatan itu berkurang. Jadi pastikan alokasi dananya. Kalau Frida memang saya dari awal sebisa mungkin modal yang dipakai, pakailah untuk UKM kecil seperti saya ya. Kalau bisa modal yang dipakai, modal seadanya kita sendiri dulu. Karena apa? Kalau terjadi musim seperti ini, kan kebayang kita harus bayar cicilan dan bayar bunga, gitu loh. Nah, terus yang kedua adalah siapkan usaha yang bisa menjadi perputaran uang kita, misalkan kayak sewa menyewa rumah atau misalkan kos-kosan atau properti, yang usaha itu bisa kita pakai untuk modal usaha kita lainnya. Nah, yang berikutnya adalah disiplin dalam menggunakan keuangan tersebut. Kalau saat ini, kalau saya ditanya, Teh, belanja bahan, belanja apa, saya tidak melakukan itu. Saya tidak membeli apapun dengan uang tunai. Karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jadi saya pikir saya memilih untuk diversifikasi usaha. Saya pilih usaha lain untuk menyambung hidup OPEC, karyawan, dan perputaran dari usaha saya di fashion ini. Selanjutnya adalah yang utama Teh, Akang, modal saya paling besar saya bilang di awal adalah kolaborasi atau sinergi. Jadi walaupun ini buat teman-teman semua mungkin, walaupun kita terkadang nggak punya modal, nggak punya uang, tapi kalau kita punya link, kalau kita punya sinergi yang baik, jejaring usaha yang baik, bismillah semua akan dimudahkan. Terima kasih juga buat Akang, Teteh dari alumni IPB. Saya banyak banget dibantu oleh Teh Rini Yusuf, oleh Teh Nelly, Bu Demi, dan semua teman-teman IPB yang secara tidak sengaja mungkin mempromosikan juga. Dan ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi. Itu, dan saya juga banyak gabung di beberapa, ini saya lihat di webinar ini hadir teman-teman dari komunitas-komunitas di Bogor Teh. Jadi Masya Allah, yang tadi udah Walnek sampaikan, di Bogor itu sudah ada wadah-wadah yang luar biasa. Ada Bejubel, beranda jual beli, itu Teh Lela ketuanya dari Hotel Salak. Itu berada semua komunitas penjual ada di sana. Ada IWAPI, ada BWC, Bogor Women's, ada Wanoja Binangkit, ada Perwira, Perkumpulan Wirausaha Seluruh Indonesia. Terus ada teman-teman dari Dekra Nasda. Jadi betapa sebenarnya kolaborasi ini membawa kita banyak kemudahan dan caranya satu Teh, yang tadi kalau kita nggak punya modal bisa menjadi mulai dari resellernya mungkin, seperti itu. Jadi maju bersama-sama. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi saya berpikir strategi pada era the new normal ini jangan dipakai untuk kadang saya suka gini Teh, Frida naon deui atuh sagala dijual gitu. Apa? Sagala dijual, cuman sertifikat dijual gitu. Tapi sebenarnya adalah kita punya fokus produk kita adalah fashion gitu. Nah, yang sisanya lain adalah peluangnya. Kebetulan kami harusnya 15 Mei ini kita membuka galeri Nenggelis di Aeon Sentul Bogor. Tapi karena pandemi, kami harus tunda. Jadi otomatis barang-barang numpuk. Dan kami juga berkesempatan mendapatkan satu food court makanan khas Bogor di food court Aeon Sentul. Nah, masa ini saya pakai untuk seleksi produk Teh Akang gitu. Jadi kami akhirnya buka warung Nenggelis gitu. Jadi warung Nenggelis adalah warung untuk mengobati kangen Teteh dan Akang akan masakan-masakan. Saya kebetulan orang Bandung, jadi masakan-masakan dari Bandung. Sekarang saya
lebih memilihnya masakan-masakan yang ngangenin, yang saya kangen itu yang saya jual gitu, atau masakan-masakan kekinian. Dari situ akhirnya saya bertemu supplier nelayan-nelayan dari Indramayu. Jadi saya alhamdulillah udah 3 bulan ini juga menjadi punya seafood Nenggelis. Sekali datang itu 500 kilo, terdiri dari udang windu, beragam ukuran, cumi, rajungan, kerang, dan itu sekali datang 500 kilo harus habis teh, karena freezer juga penuh. Jadi alhamdulillah kami terbantu banyak reseller, ibu-ibu, akang teteh juga yang di kantor dan lain-lain yang membantu menjualkannya. Teh Rinrin dan beberapa teman, sahabat, ini membuat saya bangga. Kenapa? Karena saya alumni perikanan. Jadi yang sebelumnya saya tidak pernah menyentuh dunia perikanan langsung, jadi melek teh. Ketika tiba-tiba si nelayan tidak mengirimkan udangnya. Kenapa ini udah dipesan orang sampai 500 kilo, udang-udang itu tidak hadir? Ternyata bisnis ini penuh ketidakpastian. Nah itulah saya bilang kita harus berani ambil resiko. Kenapa? Karena ada banjirop. Banjirop saat itu di Indramayu. Jadi besoknya mau datang, udang-udang windu yang dipanen itu pun ke bawah banjir. Nah ini adalah bisnis yang tidak pernah saya duga. Waduh, deg-degan bisnis ini. Tapi lama-kelamaan saya menikmati waktunya. Waktunya sebentar lagi ya. Oke. Jadi lama-kelamaan saya sangat menikmati ini. Jadi Bismillah, kita belok sedikit kan dari fashion ke namanya apa? Ke bisnis warung Nenggelis ini. Pada era ini teman-teman UKM sebenarnya banyak dimudahkan karena banyak sekali tagline belanja produk ke lingkungan terdekat, gerakan belanja ke warung tetangga, atau belanja produk UKM. Pada masa ini, teman-teman UKM sebenarnya diberikan pilihan yang sangat tepat untuk memberikan produk terbaiknya pada masa ini, dikenang buat teman-teman untuk dibeli oleh teman-teman terdekatnya. Jadi, silahkan siapkan produk-produk terbaik, yang utama dengan kualitas terbaik, dan bismillah, ide bisa dicuri, produk bisa dijiplak, strategi pemasaran bisa ditiru, merek bisa dijelek-jelekan, tetapi rezeki dari Allah tidak akan tertukar. Jadi walaupun kita berjualan barang yang sama dan lain-lain, kita masing-masing punya pembeda. Bismillah, pelanggan kita, klien kita adalah raja, jadi kita pelihara. Tidak mungkin satu Indonesia membeli produk kita, tapi kita punya rezeki masing-masing yang akan membesarkan kita sampai saat ini. Jadi maju UKM Indonesia, hatur nuhun kesempatannya buat Teteh dan Akang semua. Hatur nuhun. Baik. Terima kasih Teh Frida atas sharing yang luar biasa. Inilah yang saya selalu bilang bahwa UMKM atau pebisnis dan pengusaha adalah orang-orang yang punya amanah yang berat untuk memastikan jalan rezeki siapapun yang bekerja sama dengan kita atau sebagai karyawan ataupun sebagai partner ataupun reseller. Luar biasa Teh Frida sangat menginspirasi gimana dari bisnis desainer, bisnis fashion, terus secara refleks dengan pandemi ini langsung berubah menjadi bukan meninggalkan bisnis utama ya, tetapi merespon merubah menjadi bisnis kuliner ataupun seafood di Nenggelis. Tadi catatan dari saya tuh. Ya. Kang Akri sedikit. 4 penanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Fajar ya? Iya, Fajar Kurniawan dari Sragen. Mau nanya buat siapa Kang Fajar? Simple, singkat ya. Iya. Biar cepat yang lain kebagian. Iya. Mangga. Saya mau nanya ke Teh Ririn ini tentang produk kemasan ya. Kebetulan saya adalah produsen Jawami dan tepung mokap. Jadi tepung mokap singkong. Alhamdulillah ini sudah ekspor ke Jerman sama ke Korea, 10 kontainer dan 3 kontainer kemarin. Langsung pertanyaannya Kang Fajar biar cepat. Pertanyaannya gini. Ya. Saya kadang ditanya kok di kemasan itu tidak ada BPO PEM apa? Kami hanya cantumkan PERT.
apa sih sebenarnya keunggulan dari BPO POM itu atau yang lainnya. Jadi saya pengen tahu apakah cukup dengan PRRT itu ya. Siap, Kang Fajar. Gitu. Di note ya. Saya nanti tampung dulu sementara. Pertanyaan yang pertama tadi buat Teh Rinrin ya. Teh Rinrin, ini produk kemasan saya ini. Iya, iya. Mohon di unmute, di mute ya Kang Fajar biar yang lain bisa fokus. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan pertama buat Uda dulu dari Ismet Fanani ya. Uda Walnek, bagaimana cara atau strategi untuk bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan beberapa UKM termasuk petani-petani, kelompok petani di daerah. Oke. Terus saya lanjut, ini pertanyaan buat Kang Ucu sudah cukup banyak. Saya ambil salah satu dulu ya. Dari Emma 32. Bagaimana caranya atau tips mencari pembeli di luar negeri? Oke, saya tampung 3 pertanyaan dulu. Untuk pertanyaan Teh Frida nanti saya coba catat dulu. Silakan mungkin dijawab mulai dari Teh Ririn, pertanyaan dari Kang Fajar. Baik, Kang Fajar, jadi ini sebenarnya kalau saya menjelaskan tentang bedanya PIRT sama MD agak panjang, saya garis besarnya saja. Jadi PIRT itu izin edar untuk industri rumah tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kota atau kabupaten setempat. Nah, kalau MD itu izin dari Badan POM yang diperuntukkan sebenarnya untuk perusahaan menengah dan besar. Tapi ada beberapa produk yang wajib MD. Jadi terutama pada aturan baru ini banyak yang akan wajib MD. Nah, apa yang membedakannya? Tentu yang membedakannya adalah saat Kang Fajar misalnya sudah mendapatkan izin MD, maka buyer konsumen akan lebih yakin dengan kualitas produknya karena saat mendapatkannya sudah melalui penilaian yang cukup ketat gitu. Jadi ini menjadi seperti kalau Kang Fajar berikutnya akan mendapat MD, mendapat sertifikasi HACCP, GMP dan lain sebagainya, semakin banyak didapatkan tentu akan menambah kepercayaan buyernya, sehingga buyer merasa tidak perlu datang ke pabrik Kang Fajar, tidak perlu untuk banyak bertanya karena dengan itu sudah seperti menjadi jaminan mutu gitu, bahwa produk Kang Fajar sudah lolos dari rangkaian penilaian yang dilakukan oleh Badan POM. Nah nanti bagaimana Kang Fajar bisa mendapatkan MD? Saya punya materinya khusus untuk ini, jadi nanti boleh nanti saya email. Bagaimana mendapatkannya tidak sulit, bukan tidak mudah juga, tapi saya yakin untuk sekelasnya Jawami bisa, karena saya melihat Jawami ini sudah bukan perusahaan kecil juga, jadi sebenarnya sudah tidak layak untuk PIRT ini, udah wajib MD, jadi harus mengajukan MD. Ayo semangat, insya Allah bantu. Kebetulan Teh Rini kami sudah punya 4 klaster pabrik dan kami sedang membangun 1 pabrik di Pekanbaru, perusahaan mokap terbesar di Indonesia nanti. Jadi alhamdulillah hari ini teman saya berangkat ke Pekanbaru untuk membangun pabrik mokap bersama Pak Asril, investor dari Pekanbaru. Nah, kemudian kami juga akan bikin pilot project di Kabupaten Sragen. Hari kemarin saya sudah ketemu dengan investor juga untuk bangun pabrik mokap di Sragen, klaster Sragen. Baik, Kang Fajar, insya Allah pertanyaannya sudah terjawab ya. Jadi di-challenge sama Teh Rinrin untuk bikin izin yang BP POM ya. Iya, siap. Baik. Terima kasih, Tendrin. Ya, terima kasih. Masih menyimak ya semua. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Uda Walnek menjawab pertanyaan kedua dari Ismet Fanani tentang bagaimana strategi atau kolaborasi bisa menggabungkan beberapa UKM atau kelompok tadi. Mangga udah dijawab. Ya, terima kasih Kang Akri. Jadi dari Pak Ismet ya. Jadi sebetulnya tadi kalau kita lihat yang disampaikan oleh Kang Ucu, ekspor agregator itu sudah terjadi di luar tuh. Jadi itu sudah satu langkah bagi teman-teman UMKM yang mau memanfaatkan
barang-barang kita itu sudah ditumpuk dulu di luar negeri di pasar ekspor, di tempat kita mau mengekspor. Nah, persoalannya adalah yang di dalam negeri ini. Jadi saya mengidekan, dan ini nanti bisa kita connect ya, kita kolaborasi. Kita selalu UMKM ini sekarang di dalam negeri berorientasi kepada satu direct selling, kedua reseller. Nah, kelasnya direct selling dan reseller ini masih sangat terbatas, kecil-kecilan. Mestinya kita angkat kelasnya menjadi distributorship, yang saya sebut tadi gudang besar. Jadi di luar negeri tempat produk kita jual untuk luar negeri ada gudang kita, di dalam kita juga punya gudang. Jadi misalnya 10.000 meter square ya, gudang besar 1 hektar gitu, dan itu yang membuat kita bisa leluasa untuk menaruh barang, mengkonsolidasi pemasaran dan distribusi. Jadi bahkan customer-customer kita nanti di seluruh Indonesia itu semakin hari semakin banyak dengan sistem distributorship yang bagus gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita mengkolaborasikan ini? Saya lihat memang harus ada yang turun gunung nih, harus ada yang turun menyediakan fasilitas itu. Dan modelnya saya tidak setuju modelnya patron dan klien. Jadi jangan pemodal besar lalu kita nebeng, enggak. Modelnya itu adalah korporasi UMKM yang saya maksud tadi. Jadi modelnya adalah yang memiliki itu adalah para UMKM. Tetapi tentu ada profesional yang mengelola. Ada manajemen yang mengelola. Jadi petani misalnya menghasilkan produk apapun siap ditampung di gudang itu dan dibantu carikan pasarnya. Nanti tinggal kan bagi-baginya aja berapa harga untuk ke petani. Tetapi petani juga punya share di kegiatan supply chain ini gitu. Nah, kalau itu ada, idealnya ya, kalau itu ada dikonekkan dengan eksport agregator yang punyanya tadi Kang Ucu, wah saya kira indah sekali. Bahwa UMKM sudah bisa menguasai rantai distribusi, UMKM sudah bisa menguasai pasar, dan tentu ujung-ujungnya sudah bisa mendikte harga dan kebijakan-kebijakan. Nah inilah kira-kira cita-cita kita, jadi kita angkat UMKM kita tidak jual sendiri-sendiri, tidak hanya jual kepada katakanlah reseller itu artinya kan banyak sekali, bisa jadi 100, bisa jadi 50. Cukup jual kepada distributor. Yang satu distributor menangani katakanlah satu provinsi. Nah, distributornya siapa? Saya berharap kalau UMKM ya UMKM juga sendiri. Jadi jangan kita serahkan kepada distributor pemain-pemain yang di luar dari sistem UMKM ini. Nah, kira-kira cita-citanya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya kita sehat-sehat aja. Mari kita berniat untuk mengadakan itu sehingga pasarannya ada jalan, ada jalur, ada akses, logistiknya juga kita manage dengan baik. Nah, itulah yang membuat bisnis tadi, seperti yang Kang Ucu sampaikan, lebih efisien dan lebih produktif. Kuncinya kan di bisnis adalah efisiensi dan produktivitas. Begitu kita efisien dan produktivitas, harusnya itu akan bisa membuat bisnis berkesinambungan. Saya kira itu jawaban dari saya. Makasih udah. Pembicara yang lain tetap dipantau. Selanjutnya pertanyaan untuk Kang Ucu dari EMA32. Yang pertama, gimana tips untuk mencari pembeli di luar negeri? Itu yang dari Bu Emma. Saya lanjutkan 2 pertanyaan sekaligus. Yang kedua, bagaimana caranya bergabung dengan ekspor agregator? Apakah pihak UMKM mesti melengkapi legalitas sendiri? Ini pertanyaan dari Pak Parno. Silakan Kang Ucu dijawab. Mohon di-mute ya yang lain. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Yang pertama, cari pembeli ya. Jadi sebetulnya dengan adanya internet sekarang, ya, pembeli itu seperti terhampar di depan kita gitu. Jadi kalau ibu bapak tanya ke orang yang sudah melakukan bisnis ekspor, lebih susah mana nyari pembeli sama menyiapkan produknya? Mereka akan jawab lebih susah nyiapin produknya gitu sekarang ini ya. Karena pembeli itu terhampar kita mau apa kalau kita buka marketplace di luar negeri gitu dia menawarkan produk makanan, artinya apa? Artinya kan dia butuh pemasok produk makanan gitu kan. Itulah pembeli kita. Gitu aja semudah itulah kira-kira. Jadi mencari calon pembeli 10 setiap hari saya kira bukan sesuatu yang sulit ya. Cari calon ya kira-kira perusahaan yang menjual produk kita di luar negeri, maka dia juga butuh pemasok gitu.
Nah, yang lebih susah adalah menyiapkan produknya, bahwa produk kita bisa bersaing masuk di pasar dunia. Ya, nah itu yang penting sekali. Yang menyedihkan memang sekarang ini, ya, Teririn juga saya kira ketika kita bertugas di daerah-daerah ya, daerah-daerah penghasil produk-produk yang tadinya kita banggakan, umpamanya saja Pekalongan penghasil batik, ya, penghasil batik. Percaya atau tidak, mungkin ada ibu dan bapak dari Pekalongan di sini. Ada batik, baju batik dijual di Pekalongan, tapi buatannya bukan buatan Pekalongan. Buatan mana? Buatan Cina. Gitu, sedih banget kan? Kata orang Pekalongan, itu bukan batik, Pak. Itu baju yang motifnya menyerupai batik. Tapi buat saya sebagai pembeli juga nggak tahu itu apa. Kalau yang sud batik kan yang ditulis gitu. Pergi ke Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ada bordiran bagus-bagus gitu ya. Ada bordiran di Bukit Tinggi yang dijual bukan buatan orang Bukit Tinggi, ya, tapi buatan Cina, masuk melalui Malaysia, gitu. Jadi luar biasa. Artinya apa? Yang perlu kita tingkatkan sekarang adalah kompetensi, kemampuan produksi, ya, dan kemudian ini juga kemampuan berbisnis, ya, entrepreneurship, dan kemudian kompetensi bisnisnya, dua hal itu, ya. Kemudian teknisnya gimana? Teknisnya untuk cari pembeli, ya, ruangannya nggak cukup, jadi baca aja di buku deh. Di buku saya itu ada tips 10 langkah memulai bisnis ekspor, ya. Insya Allah sangat mudah, ya. Bukan ingin menginikan diri, bukan, ya, sama sekali tidak, ya, jauh dari itu. Tapi alhamdulillah, ya, melalui apa yang sudah kami lakukan, ya, saya juga akan tergabung di komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Di KPMI kami ya berkeliling mengadakan juga pelatihan untuk teman-teman melakukan ekspor. Alhamdulillah sudah lahir lebih dari 200 eksportir baru yang tadinya tidak paham tentang bisnis ekspor, dan sekarang sudah jadi eksportir. Produknya apa? Produknya juga yang nggak kepikiran tadinya sekarang. Lidi kelapa juga bisa diekspor, ya, sapu lidi, kemudian kapuk bisa diekspor, ya, macam-macam, batu-batu alam di Magelang itu bisa diekspor dan sebagainya. Kemudian bagaimana bergabung di agregator? Agregator ini masih mencari bentuk, jadi masih terbuka opsi apa saja, ya. Sekarang ini macam-macam, ada yang memang dibantu carikan pembeli, tapi ada juga yang mereka cari pembelinya sendiri, kita ngirimnya bareng-bareng dan sebagainya. Intinya adalah sebenarnya niatnya bukan untuk semata-mata nyari untung dari situ, memanfaatkan suasana, sama sekali tidak. Jadi gimana kita bareng-bareng bisa menyerbu masuk ke pasar dunia secara bersama-sama. Kalau tidak, sedih sekali, ya, kita berapa tahun yang lalu pertanian kita masih kebayangnya kalah sama Thailand. Sekarang hari ini kita udah kalah sama Vietnam. Kalah lagi sama Malaysia yang lahannya aja sedikit, ekspor hasil pertaniannya jauh lebih besar daripada kita, gitu. Ya, dan sedihnya di tengah-tengah ekspor kita terus menurun, gitu. Sementara negara tetangga terus meningkat, gitu. Nah, artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan memang yang luar biasa. Baik. Barangkali Kang Akri. Siap, makasih Pak Nur Samsu. Jadi kalau nanya pembeli, sebenarnya tinggal kita mau apa nggak mau untuk mempelajari teknologi. Pembeli itu calon pembeli sangat terhampar, ya, sangat tersedia banyak. Tinggal kita rangkul aja semuanya. Kita ambil peluangnya. Baik, saya lanjut. Saya kasih kesempatan buat yang mau nanya live, ya, langsung, ya, ke Teh Frida, khusus ke Teh Frida. Ada yang mau nanya? Mangga. Oke, kalau nggak sambil. Halo, ya, kalau ya. Halo, saya Edi. Siap, saya kasih kesempatan Pak Edi. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya ingin menanyakan ke semua moderator, ke semua panelis, tetapi waktunya mungkin terbatas, ya. Betul, tapi ini kesempatan saya manggilnya Neng Ida. Neng Ida. Okay. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Neng Ida karena setelah diajak bergabung atau diundang dalam webinar ini sangat bagus sekali. Dan saya baru tahu bahwa ternyata di Bogor itu sudah banyak komunitas. Saya sejak tahun 90 sebagai importir, Pak.
sebetulnya banyak sekali permintaan dari luar, tapi saya tidak tahu mesti kemana karena saya sendiri. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Neng Frida karena Neng Frida itu sebagai pemicu untuk membuat suatu komunitas antara importir, eksportir, dan produsen, Pak. Saya rasa itu bagus sekali kita berkumpul di situ. Jadi kita bisa memberikan suatu masukan-masukan apa kira-kira yang bisa diekspor. Karena terus terang aja sebetulnya banyak kebutuhan dari luar itu, tetapi kita tidak tahu siapa produsennya. Karena saya selama ini kan konsentrasinya hanya di import saja begitu, Pak. Saya rasa itu. Pak Edi, boleh tahu selama ini produk impor yang diimpor apa? Saya import dari mulai gas. Oh. Saya import gas CO untuk produk perikanan. Import dari Amerika. Kemudian juga saya import gas etilen dari Korea dan Cina. Saya pakai untuk perkebunan di Lampung, perkebunan nanas. Selain itu saya juga import bahan peledak dari Cina juga untuk di Indonesia. Sebetulnya dalam keadaan pandemi ini saya juga berkecimpung di bisnis online, Pak. Jadi kan saya import produk kosmetik dari Kanada dan Amerika untuk dijual online di Indonesia. Ternyata masyarakat Indonesia itu banyak atau cenderung untuk menggunakan produk luar. Padahal saya rasa kalau di Indonesia pun ada seperti itu. Tapi dia bangga dengan produk luar itu. Makanya sayang sekali saya setiap hari itu bisa bisnis online itu satu hari itu bisa minimal 25 amplop, Pak. Saya kirim ke konsumen. Bahkan suatu hari pernah 75 satu hari itu, Pak. Baik. Itu produk luar. Baik, Pak Edi. Saya kasih kesempatan Teh Frida tentang pertanyaan Bapak tadi. Gimana memicu atau menantang ya Teh Frida untuk menggabungkan semua komunitas eksportir, importir, dan produsen ya. Sehingga kita punya database yang kuat untuk kolaborasi. Gitu Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Moderator. Terima kasih. Mangkat, Frida. Bismillahirrahmanirrahim. Saya manggilnya Om Edi, Pak Edi. Terima kasih sudah bergabung. Kita sama-sama di Raja Wali Nusantara, karena dulu berapa tahun yang lalu ya, sekitar 8-10 tahun yang lalu kita rutin mengirimkan bantuan banjir ke daerah-daerah banjir di. Betul. Ya. Om Edi, kalau Frida melihatnya gini, itu usulan yang bagus sekali. Jadi sebenarnya gini, di Bogor sendiri sudah ada UKM yang sudah go internasional. Contoh, Black Garlic, itu ada sahabat saya Teh Intan. Kita sama-sama di Festival Indonesia Moskow dan kalau nggak salah kita sama-sama ke Mumbai juga. Beliau itu sudah sampai Eropa dan lain-lain. Saya juga belajar dari beliau bahwa akhirnya memang butuh sinergi, butuh kolaborasi itu. Nah, kalau Intan, Frida, dan yang lain-lain ini kan masih sendiri-sendiri. Kita butuh wadah. Tapi memang yang menyatukan kita ini nih masih mungkin pemerintah udah support dari dinas, dari Dekranasda gitu. Tapi barangkali kalau memang ada dari misalkan dari Udawalnek atau dari siapa yang memfasilitasi ini yang disampaikan Om Edi mungkin bisa bersinergi ya gitu. Ya. Karena kalau Frida sendiri kan mau pameran hari ini ke Moskow. Jadi Frida mengambil produk-produk UKM yang tidak ada atau belum ada yang bawa yang memang sudah Frida seleksi. Jadi saya juga bantu Mas untuk menjualkannya di sana gitu. Ya. Walaupun saya bukan produknya gitu, karena saya bawa produknya hanya fashion. Satu misalkan Bali Food-nya Unimetia Metriva kalau dari IPB. Jadi kalau saya pameran kemanapun produk Bali Food itu saya bawa. Gitu. Jadi mungkin butuh rumah ya. Udawalnek satu kelemahan UKM yang mungkin kalau boleh curhat. Dulu saya pergi ke Moskow, mencari rumah itu nggak ada, udah. Saya keliling kemana-mana sampai ke UKM, saya hanya minta rumah, saya pergi ke sana pameran atas nama siapa, gitu. Akhirnya saat itu kita disambut oleh Pemda Bengkulu, gitu. Jadi saat itu kami diraih oleh Pemda Bengkulu, dan alhamdulillah pada
kami masuk atas nama Frida Aulia Indonesia. Jadi sebenarnya kami UKM ini bukan Frida memang belum punya kemampuan untuk meraih semua untuk bikin komunitas Om Edi, karena keterbatasan saya akan siap untuk bergabung. Siap. Hatur nuhun. Hatur nuhun, makanya kita berkolaborasi. Siap. Ini juga banyak usulan ya dari kolom chat juga saya lihat. Mungkin bisa ditangkap ya, Uda Walnek atau siapapun. Jadi banyak ide-ide bagus, ada kombinasi antara produsen, kombinasi yang paham tentang ekspor, untuk dibuatkan wadah, baik wadah WhatsApp grup ataupun Telegram ya, sehingga bisa saling connect semua. Baik, saya lanjut ya, waktu kita 5-10 menit ke depan. Pertanyaan buat Teh Rindrin ya. Pertanyaan buat Teh Rindrin datang dari Bu Ina, saya sekaligus dua, sama Ibu Mardia ya. Baik, gimana caranya membuat kemasan tetap cantik, menarik, tetapi cost-nya tidak jadi lebih mahal atau lebih tinggi, sehingga tidak menyebabkan harga jualnya kemahalan. Yang kedua, minta informasi atau referensi di Bogor atau di kota-kota Jabodetabek, produsen kemasan packaging yang menarik ya. Mangga Teh Rindrin. Terima kasih. Sebenarnya 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah ya, kemasan sudah tidak begitu sulit didapat lagi. Kalau sebelumnya cukup sulit kita dapatkan, saat ini sudah banyak, baik. Nah kemudian untuk mensiasatinya gitu ya. Memang saat dulu kalau kita pengen kemasan bagus itu harus printing. Nah kalau printing itu biayanya cukup besar. Sebentar Teh, mohon maaf yang mic-nya dibuka. Kayaknya ada lagi show ya. Mohon maaf, mohon di mute ya. Host, operator tolong dibantu. Baik. Siapa ya? Ada background musik. Ya, ada yang nggak sadar background-nya. Oke, lanjut deh. Ya, jadi sebenarnya alhamdulillah sekarang sudah mulai lebih mudah dibanding yang dulu, dan banyak hal bisa kita siasatin gitu. Kalau zaman dulu kita ingin kemasan bagus tuh pilihannya cuma printing. Nah kalau printing ini satu kita harus punya molding itu sesuai dengan jumlah warna. Kalau colornya kita dianggap full color itu sekitar 5-6 molding yang harus kita beli. Satu molding itu sekitar 2,5 juta gitu. Dan kemudian kemasannya pun minimum ordernya cukup besar. Tapi saat ini sudah banyak kemasan generik yang kita bisa siasati dengan model stiker gitu. Nah itu belinya pun boleh eceran, bahkan bisa sampai 1, 10, 100 dan lain sebagainya. Nah beberapa tahun sebelumnya itu yang pertama kali menjual online itu boleh dicatat dan boleh dilihat, itu ada website namanya kemasanukm.com. Di situ dijual banyak sekali kemasan dan mesin kemasan. Tapi saat ini sudah banyak pesaingnya gitu, dan sudah banyak produsen juga yang menjual secara online. Bahkan kalau teman-teman lihat di Shopee, di Tokopedia, kemasan itu tinggal lises kemasan kopi gitu udah banyak. Nah itu bisa dibeli sedikit dengan mensiasati desain dengan stikernya. Bahkan misalnya kalau kemasan standing pot itu bisa seperti full color printing, itu dengan dipasangin stiker gitu ya. Nah buat yang teman-teman milenial itu juga bisa lihat, biasanya kalau milenial kan jarang bermain Facebook ya. Di Instagram juga banyak sekali itu yang menawarkan kemasan-kemasan yang bisa dibeli dalam jumlah yang sedikit tapi tetap menarik gitu ya. Nah, kemudian satu tips lagi, saya selalu menyarankan teman-teman UMKM ini saat dia ingin menginovasi kemasannya, kemasan lamanya jangan dihilangkan dulu. Jadi saya selalu meminta untuk menjual keduanya. Jadi kemasan lama tetap ada, kemudian kemasan baru juga ada. Jadi biarkan konsumen memilih mana yang ingin dia beli. Misalnya saya punya keripik nih, biasa dijual keripiknya 8.000 gitu. Kemudian setelah kemasannya bagus, saya jual 10.000. Dengan berat bersih yang sama gitu, sama-sama 100 gram. Nanti silahkan, nanti biasanya itu sama-sama ada pasarnya.
Jadi kalau yang biasa untuk konsumsi di rumah, bahkan ada yang saya minta balki yang kemasannya tidak penting, tapi yang penting isinya, tapi yang untuk memberi pada orang lain, untuk oleh-oleh dia membeli yang kemasannya baik. Jadi saat kita mempunyai kemasan baru, kemasan lamanya sebaiknya jangan langsung dihapuskan gitu ya. Kalau bisa disandingkan sehingga kita bisa melihat mana sebenarnya yang nanti tarikannya dan apakah inovasi yang kita lakukan itu sudah menarik atau tidak dari sisi kemasannya. Jadi, nah ini sebenarnya kalau bicara produsen salah satunya moderator kita sebenarnya. Jadi kalau mau bantuan printing gitu, kemasan, boleh menghubungi Kang Akri ini salah satu produsen kemasan. Saya nggak mau melanggar kode etik berpromosi di saat ini. Nah, ini salah satu new normal nih. Beliau yang berusaha berbisnis komputer saat ini sudah melebarkan stoknya kemana-mana nih. Salah satunya kayaknya udah ke arah kemasan. Jadi boleh silakan, nggak usah jauh-jauh hubungin Kang Akri aja. Siap. Ya. Oke. Ya begitu kali Kang Akri. Terima kasih. Makasih Terinin jawabannya. Sudah azan, tapi saya masih coba lanjut 1-2 pertanyaan lagi. Minta kerjasamanya di mute ya, yang mic-nya kebuka. Baik, pertanyaan terakhir ini buat Kang Ucu satu dan buat Uda Walnik ya satu lagi. Dari Muhammad Thohir di kolom Q&A. Kang Ucu, informasi produk-produk UMKM yang diminta negara-negara di mana ITPC yang ditempatkan, di mana bisa didapatkan info market tersebut. Ya, jadi negara-negara yang tadi ada perwakilan ITPC-nya, info detailnya bisa didapat di mana. Yang kedua, dari Muhammad Nur Abdullah Aziz, bagaimana prospek ekspor untuk kerajinan kulit kita? Itu yang dari buat Kang Ucu. Yang terakhir buat Uda Walnik ya, ada pertanyaan, gimana caranya men-switch dari bisnis yang sebelumnya offline menjadi online biar lebih smooth? Apakah harus menjalankan kombinasi keduanya sehingga channelingnya tetap terjaga? Oke, mangga sebelum nanti kita tutup sesi webinar hari ini, Kang Ucu silakan. Ya, terima kasih, Akri. Yang pertama, info dari ITPC, satu bisa mengontak langsung ITPC-nya, ya. Alamatnya, namanya siapa orangnya, alamat emailnya ada di webnya Kemendak, Kementerian Perdagangan, ya, www.kemendak.go.id. Di situ ada alamat-alamat dan nama-nama petugasnya ITPC dan atasé perdagangan di seluruh dunia. Ya, silakan dikontak langsung. Tetapi saya mohon nanyanya jangan produk apa yang dibutuhkan di sana, itu menyulitkan buat beliau-beliau itu jawabnya. Seperti ibu bapak kalau tanya sama orang Jakarta sekarang butuh produk apa ya? Nah kan jawabnya susah buat orang Jakarta. Karena produk apapun butuh sepanjang namanya orang hidup. Jadi lebih baik Anda punya produk apa, nah ditanya prospeknya seperti apa, itu akan lebih memudahkan jawabnya. Ya. Tapi sekedar untuk bisa tahu juga bisa juga dengan membuka masing-masing ITPC sekarang ada medsosnya juga, beberapa ada webnya juga bisa dibuka ya. Kalau ada permintaan-permintaan di situ juga di posting di situ. Atau juga menjadi member di tadi yang saya bilang DJPEN, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Jadi member di situ. Nah, itu permintaan-permintaan dari luar negeri dikumpulkan, yang berasal dari ITPC itu dikumpulkan di Kementerian Perdagangan di Jakarta, nanti diposting di situ juga bisa, ya. Gitu. Tetapi juga hanya mengandalkan permintaan juga tidak cukup, Ibu Bapak harus secara aktif juga mencari pembeli. Kemudian yang kedua tentang produk-produk dari kulit, ya, maksudnya olahan dari kulit, ya. Sangat bagus produknya dari kita, apalagi kalau dari sisi kreativitas orang Indonesia kan luar biasa ya. Bagi ibu bapak yang pernah ke negeri tetangga, umpamanya ke Malaysia ya, karena cara menggunakan hijabnya orang Malaysia sama orang Indonesia dengan gampang bisa dibedakan ya, baru sampai bandara ini orang Malaysia nih orang Indonesia gitu ya, beda. Kenapa orang Indonesia lebih kreatif ya, meskipun sekarang banyak orang Malaysia juga mulai di sini gitu. Jadi
produk olahan kulit juga termasuk yang luar biasa. Banyak sekali kreativitas kita dan prospeknya juga sangat bagus. Harga dari kita juga mestinya jauh lebih murah dibanding pusat-pusat fashion kulit di dunia kan di Italia sama di Turki. Ya harganya mahal sekali. Dari Indonesia saya kira bisa masuk ke pasar-pasar yang jangan masuknya ke Eropa dulu ya, tapi masuk ke pasar negara-negara berkembang yang selama ini mereka juga beli dari Eropa. Nah, insya Allah itu bisa mudah dimasukin. Soal desain orang Indonesia nggak kalah lah. Soal pengerjaan, ketelitian juga sama aja. Tukang jahit juga di sana yang ngerjain sama. Ya itu Kang Akri. Siap, Hatur Nuhun Kang Ucu. Lanjut, udah sebelum kita closing. Baik. Tadi bagaimana switching offline ke online? Ya, jawabannya sederhana. Satu, harus menguasai dulu teknik atau tata cara dunia persilatan tentang online. Menguasai ini bisa kita sendiri, bisa anak kita, adik kita, siapapun yang bisa diberdayakan. Jadi tidak boleh gaptek. Kemarin tuh banyak yang marah-marah nih, kenapa harus subscribe WSJ Channel? Ya, kita UMKM nggak boleh gaptek. Ini ujian ya, ujian kehidupan. Satu itu. Nah, yang kedua, harus mulai mendaftar, registrasi kepada platform-platform online, marketplace online yang kalau kita mendaftar itu gratis, nggak bayar. Tadi itu ya, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, apapun lah. Kita mendaftar sebagai merchant namanya. Jadi nama kita, nama usahanya, nama produknya, foto-foto, biasanya ikuti aja. Ada alur atau ada prosedur yang dilakukan. Nah, yang ketiga, harus aktif di media sosial, medsos. YouTube, Facebook, Instagram, Teh Ida tuh saya lihat kan tiap sebentar kan di Instagramnya ada yang nari-nari ya kan, ada yang fashion show, aktif aja, at least untuk menambah namanya awareness ya, daya pengetahuan orang. Nah lalu yang keempat, setelah kita tahu seluk-beluknya ada PIC yang pegang itu, kemudian kita mendaftar, kemudian yang ketiga kita aktif di medsos. Nah, yang keempat, jangan dimatiin dulu offline-nya. Jadi switching setara transisi. Offline tetap kita layani, online kita tambah. Jadi new channel baru bagi kita. Nah, mudah-mudahan dengan tips itu bisa membuat kita melek dengan digital, bisa membuat nambah revenue ya, atau penjualan kita di online. Kira-kira seperti itu. Baik, alhamdulillah. Makasih banyak semua pembicara hari ini yang luar biasa, sangat memberikan inspirasi dan insight buat kita semua. Terima kasih Teh Rinrin, Kang Ucu, Teh Frida semuanya. Sebelum kita tutup, saya juga mohon maaf sekali waktunya sangat terbatas walaupun sudah 2 jam kita menghabiskan diskusi dari jam 9.45, tetapi tidak semua pertanyaan bisa dibacakan dan dijawab. Silahkan aja menjapri langsung atau ikutin terus ya WSJ Channel ini karena akan banyak inovasi. Sedang kita gagas juga keberlanjutan acara hari ini lebih teknis gimana nantinya teknis mengadakan atau memproduksi kemasan yang baik. Masih banyak konten-konten kemasan tadi yang belum kita bahas. Sebagai penutup saya minta kesediaan semua panelis untuk memberikan closing statement singkat aja. Saya mulai dari Kang Ucu dulu. Halo Kang Ucu, silakan. Ya baik. Dunia sekarang makin terbuka ya, jadi sekat-sekat makin menipis. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sekarang sudah berada di tengah-tengah itu. Ya, setiap hari orang ribut. Pekerja Cina, pengusaha Cina masuk ke sini gitu. Kita nggak cukup hanya dengan protes, hanya dengan menolak. Lebih dari itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus meningkatkan kompetensi. Pengusaha sekarang nggak cukup lagi cuman jadi yang penting sungguh-sungguh, yang penting kita nekat, yang penting nggak cukup lagi. Sekarang juga pengusaha harus belajar memiliki kompetensi sehingga kita bisa bersaing gitu. Termasuk dalam kompetensi itu adalah kemampuan untuk memasuki pasar dunia. Itu penting, kalau nggak kita ketinggalan. Terima kasih. Baik, makasih Kang Ucu. Lanjut Teh Rinrin, closing statement-nya. Ya. Jadi terima kasih banyak buat semuanya. Satu pesan saya, UMKM itu tidak bisa sendiri, jadi harus berjamaah.
Jadi jangan pernah lelah untuk terus silaturahim ya, untuk terus berkolaborasi dengan siapapun dimanapun. Saat ini zamannya online, jangan males untuk ikut acara yang online. Kadang kita banyak malesnya karena tanpa berjamaah UMKM itu kayaknya nggak mungkin. Jadi tetap semangat semuanya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Tadi saya sudah sampaikan nomor handphone dan email juga, boleh silahkan, dan materi nanti bisa diminta ke admin. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kurang lebihnya, semoga acara kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Teh Rinrin. Selanjutnya Teh Frida, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya buat Akang Teteh semua yang sudah hadir, teman-teman dan sahabat dari Frida Aulia dan Inggris yang hadir juga. Nggak ada pesan ya. Yang pasti buat teman-teman UKM, mari kita bekerja dengan hati, mari kita bahagiakan diri kita sendiri. Insya Allah kalau kita bahagia dan happy, imun itu akan tumbuh, semangat itu akan muncul, dan inovasi dan kreativitas itu akan bermunculan. Tetap semangat, walau pada masa ini kita cari peluang lainnya. Bismillah berkah. Hatur nuhun. Hatur nuhun Teh. Selanjutnya closing statement dari Uda Walnik, silakan Uda. Ya, saya hanya 2 aja. Kita mari berbenah di era new normal ini. Go digital, go internasional, go impresional, go profesional, dan kolaborasional. Jadi 5 tadi ya. Yang kedua, kalau saya tangkap dari tadi pembicaraan dan pertanyaan-pertanyaan, ada kebutuhan untuk terus berkolaborasi. Dan insya Allah coba kita gagas bagaimana kita menyatukan UMKM di per daerah, paling tidak per provinsi itu, punya satu komunitas, punya satu nama yang bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa ke bank, bisa dibawa untuk ekspor, bisa dibawa untuk urusan-urusan yang lain. Insya Allah dengan semua keterlibatan kita, siapa tahu ya, itu ide dan gagasan itu bisa terwujud. Tetap semangat untuk semua UMKM. Terima kasih. Makasih udah. Alhamdulillah akhirnya webinar kita hari ini gimana tips-tips berkolaborasi untuk memajukan UMKM bisa berjalan dengan baik, lancar. Mohon maaf atas semua pertanyaan yang tidak terbacakan. Intinya saya mau bilang bahwa kolaborasi merupakan hal yang mutlak untuk bisa memajukan semua usaha atau bisnis kita. Tidak bisa sendiri, terus membuka wawasan, membangun network. UMKM Indonesia adalah pejuang-pejuang ekonomi rakyat. UMKM, mari kita tinggalkan paradigma yang lama. Dulu UMKM mungkin saya bisa analogikan singkatan adalah usaha untung minim, kerja maksimal. Nah, sekarang kita rubah mindset kita, UMKM adalah untung meningkat, keluarga makmur. Baik, mohon maaf dari saya kalau ada yang kurang. Semoga kita bisa bertemu dengan acara-acara berikutnya di USD Channel. Semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.